Assalamualaikum. Gimana kabarnya minggu ini? Insya Allah semuanya sehat dan yang paling penting semuanya bahagia dan bersyukur. Seperti sekarang saya juga bahagia dan bersyukur karena dapat kembali bertemu dengan pemirsa setia di rumah hari ini dalam Cerita Dewi Sandra. Yo, sugeng sonten sedoyo. Kulo badhe nglanjutaken cerita kulo ing kutha Semarang. Cah Semarang, endi suarane? Bener nggak? Gimana? Udah mirip warga Semarang belum? Nah, rasanya nggak bosen-bosen ya saya berbagi banyak cerita di Semarang. Ya habis gimana, memang kota ini bikin saya baper. Seperti cerita yang satu ini unik nih. Dan pasti banyak yang belum tahu kalau di Semarang ada sebuah masjid. Masjid? Hah? Apa uniknya? Unik karena masjid ini berbentuk kapal. Iya beneran kapal, unik dong, iya kan? Tapi buat saya ini unik banget. Tapi biar semuanya makin penasaran dengan masjid yang satu ini, saya mau cerita dulu tentang beberapa masjid unik lainnya yang ada di luar Indonesia. Oke, yang pertama ada Masjid Niucie. Sebuah masjid bersejarah di Beijing yang wujudnya memperlihatkan campuran desain bangunan khas tradisional Tiongkok dan Arab. Menarik kan? Dua budaya yang sangat unik untuk digabungkan. Tiap sudutnya dilukis dengan desain lingkaran berwarna merah, kuning, hijau, dan biru. Dan selain itu terdapat kaligrafi ayat-ayat Al-Quran dalam aksara Arab dan Tiongkok yang menambah keunikan masjid ini. Masjid terbesar di Beijing ini juga menjadi titik awal masuknya Islam di daratan Tiongkok. And guess what? Presiden kita, ayo siapa? Ya betul, Pak Jokowi pernah diundang ke masjid ini loh. Niucie adalah wilayah padat berpopulasi 13.000 warga muslim. Dan kawasan ini dipenuhi oleh toko-toko yang menjual masakan muslim oleh penjualnya yang mengenakan peci putih. Dan uniknya lagi masjid ini dinamakan Niucie karena warga di wilayah ini menjual masakan halal, terutama daging sapi, di mana arti Niucie sendiri adalah jalan sapi. Menarik ya? Next, kita ke Colombo, Sri Lanka. Di sana terdapat sebuah masjid unik mirip istana gula-gula dengan warna yang berlapis-lapis merah dan putih. Inilah Masjid Jamiul Alfar. Lucu ya? Detail struktur bagian luar masjid yang didominasi warna merah dan putih namun tidak menghilangkan nilai spiritual yang terdapat pada bangunan megah ini. Sedangkan dinding bagian dalam didominasi oleh warna hijau toska. Tidak hanya menampilkan efek istana kue berwarna merah putih, arsitek masjid ini juga berupaya mengedepankan pola lengkungan pada bagian atap dinding. Pola lengkungan ini digunakan hampir pada setiap pintu masuk yang menghubungkan bagian halaman dalam masjid dengan ruang tempat sholat di lantai dasar. Lanjut lagi, saya mau bahas masalah bangunan masjid mewah dengan bahan-bahan material terbaik. Mungkin itu sih udah biasa aja ya kan? Tapi kalau bangunan masjid berbahan dasar lumpur, yes, ini serius banget. Ini masjid benar-benar ada karena di kota Jene, Mali, Afrika terdapat masjid dari lumpur yang adalah masjid terbesar di dunia, yaitu Masjid Raya Jene. Dibangun hampir seluruhnya dari lumpur bata yang dijemur serta dilapisi tanah liat. Masjid ini adalah contoh bangunan terbesar dengan gaya arsitektur khas benua hitam. Masjid ini juga telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO karena keasliannya. The Great Mosque Jene ini dibangun dengan material tradisional termasuk sisipan batang sawit untuk penopang eksteriornya. Sayangnya bentuk masjid ini terus berubah seiring perubahan iklim yang ekstrim. Iklim panas yang cukup lama kemudian disusul hujan deras terus-menerus, merusak arsitektur masjid yang terbuat dari lumpur dan bata ini. Karena itu, setiap tahun sejak Masjid Raya dibangun diperlukan lumpur tambalan baru dan penambalan ini pun menjadi kegiatan tahunan yang digelar warga Jene. Keren juga ya. Yang terakhir adalah masjid yang super gemesin banget karena semuanya berwarna pink. Inilah masjid di Maumkom di Filipina. Mulai dari pagar, menara, kubah hingga interiornya di dalamnya semuanya berwarna pink. Namanya juga sesuai dengan pendiri masjid ini, Samsudin di Maumkom, yang juga merupakan wali kota
Satu Saudi Amputuan. Warnanya melambangkan persatuan dan persaudaraan antar agama. Mengingat pengerjaan masjid ini dibantu oleh banyak sukarelawan umat Nasrani. Konon, pink adalah warna favorit dari istri sang pemilik masjid ini karena mereka percaya bahwa pink adalah simbol kedamaian dan keharmonisan. Dan itulah beberapa masjid unik yang ada di belahan dunia. Ayo, yang mana favorit kalian? Tapi tunggu dulu, karena di Indonesia juga ada masjid yang gak kalah unik satu ini. Masjid Kapal Safinatun Najah di Kelurahan Podorejo, Kecamatan Ngalian, Semarang. Dan alhamdulillah saya berkesempatan untuk berkunjung ke sini. Assalamualaikum. Saya sering sekali ya jalan-jalan ke berbagai tempat di Indonesia maupun luar negeri, tapi saya tidak pernah sekalipun melihat masjid di atas perahu. Ide siapa ini? Ide dari pengurus yayasan. Pengurus ini mengadakan rapat itu karena sudah wabah teranuh ini. Iya. Akhirnya sekalian bikin kapal. Bikin kapal gimana? Oh, sudah ada sebelumnya kapal, masjid kapal di... Ada? Oh, ada? Sudah ada. Di mana? Di negara Pakistan. Oh, berarti itu yang pertama? Iya, itu yang berarti pertama. Berarti Indonesia ini yang kedua? Tapi yang pertama besar di ya, yang besar ya. Oke, bisa diceritakan nggak ini lantainya ada berapa, terus fasilitasnya untuk apa aja? Iya. Di sini masjid ini ada 3 lantai plus 1 rooftop. Di lantai 1 kita fungsikan untuk aula serbaguna. Lalu lantai kedua ini? Lantai keduanya kita fungsikan untuk masjid. Ini untuk sholat ya. Dan ada Ka'bah, cantik banget, cantik. Saya mendoakan insya Allah semua yang sholat di sini, yang berdoa dipanggil untuk segera haji dan juga umroh. Amin, amin, amin. Lalu lantai 3? Lantai berikutnya nanti insya Allah perpustakaan, karena kita mau bangun di sini sekolah bahasa juga. Ah, keren. Sekolah keren bahasa banget. Arab dan Inggris. Masya Allah. Oke. Dan lantai paling atas? Lantai paling atasnya rooftopnya untuk istirahat, pemandangan aja daerah sekitar, karena daerah sekitar ini banyak areal pesawahan dengan pepohonan jati. I know, the view is amazing. Boleh kita ke atas, yes. rooftop? Iya, silakan. Oke, saya ikut Pak Muhammad. Thank you. Oh, kalau orang Jakarta lihat ijo-ijo gini, itu langsung meleleh hatinya. Banget loh. Ini ada mungkin. Jarang semuanya gedung ini ada apa nih Pak? Ini dari komunitas drone Semarang, Mbak Dewi. Ya kebetulan pas lagi di sini mereka dari awalnya juga sudah ambil, ini kan viralnya juga karena mereka juga. Jadi, aku boleh ngobrol sama silakan, mereka? Silakan. Makasih ya, makasih Pak Muhammad. Mari. Assalamualaikum. Salam. Halo, dengan Bapak Widi. Pak Widi. Ya. Oke, Semarang Drone Community. Ternyata ada ya komunitasnya. Nah, ini memang kegiatan yang rutin? Ya, kita rutin tiap minggu kita ada hunting, ada kopdar, macam-macam. Dan pasti datang ke sini atau? Kita pindah-pindah ke tempat lokasi wisata yang ada di Semarang. Karena juga ke luar kota juga. Tapi kenapa memilih tempat ini? Nah, itu pertanyaannya. Ya, pertama tempat ini kan masih hit ya di kota Semarang. Kita pengen eksplor bangunannya, kita eksplor alamnya. Oh my God, bisa lihat ini. Keren banget. Nah. Keren. Main drone ini sebenarnya susah apa gampang sih, Pak? Gampang, yang penting konsentrasi aja. Bapak lagi ngobrol sama saya, gimana konsentrasinya? Ya, ini udah aman karena udah teknologinya GPS. Dia akan diam di tempat. Keren ya? Keren banget. Aku boleh nggak? Boleh. Ikhlas nggak, Pak? Saya turunin dulu tapi ya, oh, iya, karena baterainya udah mau habis. Oke. That was a smooth landing. Oke. Pak, harga drone itu kan macam-macam. Kalau drone-nya Bapak berapa harganya? Ini murah, ini cuma 12 juta yang ini. 12 Satu juta? unitnya, tapi kita kan punya spare baterai banyak. Emang jadi yang paling mahal berapa, Pak? ada yang ratusan juta, 400 juta ada. Wow, oke. Pak, berarti kalau ini termasuk murah menurut Bapak, nanti kalau hilang di belakang gunung ini nggak masalah ya? Ikhlas Ini ya? dia drone cerdas juga loh. Oh, ikhlas. Ya. Oke. Caranya adalah
Jadi kita kalau nyalain ini I had a dream we were sipping terus nggak apa-apa terus. Oke, siap terus. somewhere along the Oh wow. Oke, Di sini. udah itu aja. Lepas. Oh, lepas. Oke, kita main kameranya. Kameranya ada di depan sini. Silau. Oke. Kameranya di depan sini. Oh, nice. Nice. Look at that party feel. Oke, Keren banget. lepas. Bisa ditinggikan lagi aja, ditinggikan naikin biar lebih aman. Oke, lepas. Masya Allah, selain bentuk bangunan masjid yang unik dan berbeda, pemandangan sekitarnya juga menambah kekaguman saya sama masjid kapal ini. Semoga masjid kapal ini bisa menambahkan juga kesejahteraan untuk seluruh warga yang datang ke sini, yang beribadah ke sini. Amin, amin. Tidak hanya warga sekitar, tapi juga buat teman-teman yang kreatif dalam memainkan drone ini. Teman-teman bisa silaturahmi, bisa sharing soal tempat-tempat wisata yang keren banget di Semarang. Ini keren banget, thank you untuk Semarang Drone Community. Dan tentunya untuk teman-teman yang lagi nonton cerita Dewi Sandra, you have to keep on watching karena masih ada banyak cerita lagi tentunya hanya di sini. Thank you, terima kasih Pak Sama-sama. Muhammad, thank you. Drone Semarang Community, yeah! with me